Shalom jemaat terkasih, apa kabarnya? Ketemu lagi dengan saya Andreas Agloepatasik di dalam Sirop, Siraman Rohani Pengampun. Firman Tuhan hari ini diambil dari Kolose 3 ayatnya yang ke-14 sampai 15. Dan di atas semuanya itu, kenakanlah kasih sebagai pengikat yang mempersatukan dan menyempurnakan. Hendaklah damai sejahtera Kristus memerintah dalam hatimu, karena untuk itulah kamu telah dipanggil menjadi satu tubuh, dan bersyukurlah. Bapak Ibu Saudara, jika minggu-minggu sebelumnya para pendeta dan pengerja yang lainnya berkisah tentang hobi-hobi mereka dalam renungannya, saya pun hari ini tidak mau kalah, saudara. Saya juga punya hobi yang hampir sebulan belakangan ini saya lakukan. Hobi saya ada dua. Yang pertama adalah ini. Hobi saya yang pertama adalah berhidroponik. Banyak orang malas bercocok tanam, khususnya hidroponik, karena dianggap mahal dan ribet. Tapi ternyata tidak, saudara. Berhidroponik bisa murah meriah loh, seperti yang saya lakukan. Saya hanya memakai barang-barang sederhana dan barang-barang bekas. Lalu bagaimana caranya? Nanti saya akan share caranya, tapi tidak sekarang. Nah, hobi saya yang kedua adalah ini. Nah, kira-kira gambar apa ini Bapak Ibu Saudara? Kalau dilihat-lihat sih ini gambar kangkung. Tapi pertanyaannya, kok potnya besar sekali? Dan kok ada airnya ya? Nah, saudaraku, ini bukan pot. Ini disebut aquaponik. Apa itu aquaponik? Aquaponik adalah di dalam satu ekosistem saya membudidayakan dua hal sekaligus. Jadi, di sini saya tidak hanya menanam kangkung, saudaraku. Nah, menurut saudara, selain kangkung, kira-kira saya memelihara apa? Yap, saya pelihara lele. Jadi, dalam satu ember 80 liter, saya memelihara 60 ekor lele dan menanam kangkung. Sedangkan di ember bekas cat 25 liter, saya isi 20 ekor lele dan menanam kangkung serta selada air. Jadi, saya pelihara ini untuk dimakan sendiri, dibagi-bagi dengan teman-teman di gereja dan karyawan, dan ketika sudah dapat ilmunya, saya ingin sebarkan dan ajarkan ke orang-orang yang mau belajar bersama. Jadi, di saat pandemik saat ini, kita harus memutar otak setidaknya untuk menjaga ketahanan pangan. Nah, dari hal ini, dari hobi saya ini, saya belajar banyak hal. Dan setidaknya saya belajar dua hal yang paling penting. Yang pertama saya belajar tentang bagaimana membagi waktu. Banyak yang bilang hobi itu susah. Susah dilakukan kalau kita juga memiliki pekerjaan. Justru sebenarnya tidak. Karena bagi saya, ketika saya mendapatkan hobi ini, saya mulai membagi waktu. Saya pagi bangun gitu ya, lalu saya kasih makan ikan dulu, saya jemur tanaman saya dulu, saya kasih nutrisinya, kemudian saya mandi dan pergi ke gereja untuk bertugas. Nah, saat jam makan siang, saya pulang dulu, saya kasih makan lele saya, melihat perkembangan tanaman saya dan lainnya. Lalu, pada saat malam hari, saya setelah semua kegiatan pelayanan sudah selesai, malam hari saya kasih makan lele lagi. Nah, malah saya ketika memiliki hobi, saya memakai waktu dengan baik tanpa kehilangan fokus antara pelayanan, pekerjaan, dan hobi. Lalu hal kedua, saya belajar dari kehidupan antara lele dan juga kangkung. Lele dan kangkung dalam ekosistem ini, mereka hidup berdampingan dan melakukan hubungan simbiosis mutualisme. Apa itu simbiosis mutualisme? Simbiosis mutualisme adalah hubungan antara dua jenis makhluk hidup yang berbeda, namun dalam kehidupannya mereka saling bergantungan dan mereka saling menguntungkan. Dalam aquaponik saya ini, lele membutuhkan kangkung dan kangkung membutuhkan lele. Dan dalam wadah ini, lele itu rakus, saudara. Dan kalau rakus, berarti dia juga akan banyak mengeluarkan kotoran dari tubuhnya. Dan sisa makanan yang tidak termakan pun akan menjadi kotoran.
Dan kotoran-kotoran inilah jika tidak dibersihkan akan menjadi amoniak yang justru membahayakan dan mematikan bagi lele. Maka dari itu, lele membutuhkan kangkung. Kangkung akan menyerap kotoran-kotoran dalam air di ember tersebut. Kotoran yang membahayakan bagi lele justru menjadi nutrisi yang baik bagi kangkung. Jadi, lele mendapatkan keuntungan dari kangkung karena kangkung menyerap sisa-sisa kotoran yang ada di air, sedangkan kangkung mendapatkan keuntungan karena air yang penuh kotoran itu justru membantu pertumbuhan kangkung. Bayangkan saudara, jika tidak ada kangkung, lele akan mati karena kotorannya sendiri. Dan jika tidak ada lele, pertumbuhan kangkung akan terhambat, bahkan bisa saja mati karena tidak mendapat nutrisi yang baik. Jika kita melihat hubungan antara lele dan kangkung, seharusnya manusia pun demikian, saudara. Manusia hidup berdampingan dan saling membutuhkan satu dengan yang lainnya. Dalam hubungan seperti ini, seharusnya manusia hidup saling menguntungkan. Tetapi kenyataannya tidak demikian. Manusia hidup dengan kepentingannya masing-masing, dengan ego, dengan harga dirinya yang begitu mahal, sehingga bukannya saling menguntungkan, melainkan hidup mereka saling merugikan antara satu dengan yang lainnya. Firman Tuhan hari ini mengingatkan kita, saudara, bahwa dalam hubungan kita dengan sesama, bahkan mungkin dengan seluruh ciptaan Tuhan yang lainnya, kita harus memiliki kasih. Karena kasih itulah yang mendamaikan. Karena kasih itulah yang mempersatukan. Dan karena kasih itulah yang menyempurnakan hidup kita. Kasih seharusnya menjadi senjata yang paling utama dalam hidup orang Kristen. Sehingga hubungan kita dengan seluruh ciptaan Tuhan yang lain menjadi baik adanya. Ingat saudara, kita dipanggil untuk menjadi tubuh Kristus. Sebagai satu tubuh, kita tidak bisa hidup sendiri, tapi harus saling mendukung, harus saling menguatkan. Dan kita melakukan ini demi kebaikan bersama dan demi kemuliaan nama Tuhan. Jadi Bapak Ibu Saudara sekalian, sudah sampai mana hubungan kita dengan manusia yang lain atau dengan ciptaan Tuhan yang lain? Apakah kita bersimbiosis mutualisme? Atau malah justru bersimbiosis parasitisme yang saling merugikan. Semoga kita bisa hidup saling mendukung, semoga kita bisa hidup saling menguatkan demi kebaikan bersama dan demi kemuliaan nama Tuhan. Amin. Tuhan memberkati kita.